Jadi nggak malu kita ngakuin kesalahan meskipun berasal dari teman kita sendiri, dari majelis kita sendiri. Kalau emang itu salah. Oke, terus itu yang pertama, malaikat Jibril. Oh enggak. Ketika Nabi ketakutan, akhirnya dibawa sama pamannya Sayyidatuna Khadijah yang namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini kalau bahasa kita mungkin kiainya zaman dulu. Yang dia apa tuh kitab-kitab Taurat apa segala macam diamal. Akhirnya datang ke beliau. Diceritain sama Sayyidatuna Khadijah, ini suami saya. Barusan dia katanya ngelihat begini. Kata Waraqah bin Naufal, ini di sini nih. Dzalikan namusul ladzi unzila ala Musa. Itu kalau benar ciri-cirinya seperti apa yang ente sebutkan, itu si namus tuh. Namus yang dulu juga turun kepada Nabi Musa. Apa kata Waraqah bin Naufal ini? Ma nazala ala ahadin illa udi. Gak mungkin malaikat Jibril turun pada seseorang kecuali itu orang bakal dimusuhin. Jadi memang sifatnya Nabi itu bakal dimusuhin. Dan Waraqah bin Naufal tahu. Dia bilang, kalau seandainya saya nanti masih kuat, saya bakal membela kamu ketika kelompok kamu atau orang-orang kampung kamu musir kamu. Kata Nabi Muhammad, nanya kan nih, lah emang salah saya apa kok saya bakal diusir sama orang-orang Mekah? Kata Waraqah bin Naufal, ini malaikat nggak turun kepada seseorang kecuali dia pasti dimusuhin, diusir sama orang kampung. Jadi hikmahnya adalah kalau nanti kalau suatu saat kita atau keluarga kita ada yang berdakwah, jangan kaget kalau orang-orang terdekat yang pertama kali musuhin. Ngerti ya? Kalau kita berdakwah, entah mau ngajar kitab, mau ngajar Quran, atau mungkin proses berubah kita dari yang tadinya mohon maaf pakai baju ketat, yang auratnya agak terbuka, terus dia tutup, dia pakai yang longgar-longgar. Yang pertama ngeremehin orang rumah, jangan kaget. Banyak dari kita ngadu, kayaknya saya putus asa deh Ustaz. Kenapa memang? Pas saya lagi pengen nyobain pakai abaya, pakai kerudung yang panjang-panjang, yang pertama ngeledekin siapa? Ibunya. Yang pertama ngeledekin siapa? Kakaknya. Yang pertama ngeledekin siapa? Sepupu-sepupunya. Udah apa-apa. Nabi loh, Nabi di kampungnya dibilang orang yang dipercaya, orang yang amanah, orang yang gak punya musuh, gak pernah ngebohongin dan nyurangin orang. Ketika beliau membawa kebenaran, dimusuhin ya udah. Itu Nabi yang udah baik dari awal. Apalagi kita yang mohon maaf sebelum jadi ustadz, mungkin sebelum ngajar, sebelum berubah, pernah punya kecacatan. Nabi ini dari beliau kecil, beliau remaja, beliau tua, gak pernah ada kecacatan. Maksudnya kecacatan, gak pernah ngelakuin hal yang salah. Bawa kebenaran, berubah ke arah yang lebih baik, dikatain, dibiarin. Kita kalau kebanyakan mikirin perkataan dari orang, takut cacian dari orang, akhirnya gak berubah-berubah nanti. Dia mau pakai ini, oh malu, pakai ini, oh malu, pakai ini malu. Sampai kayak kita bilang ke orang-orang yang laki juga kita bilang, bahkan di antara kita buat pakai gamis setahun sekali pas sholat kita aja malu. Sayyidah Aisyah jelaskan, hadisnya kuat. Beliau bilang, inna min ahabbi thiyab ila Rasulillah al-qamis. Salah satu baju jenis atau gaya baju yang paling disukai sama Rasul itu adalah gamis. Masa kalau kita disuruh pakai Jumatan aja nggak mau, malu. Setahun sekali deh pas sholat itu, atau setahun 2 kali itu Idul Fitri, malu juga. Kenapa emang? Malu Ustaz, baru banget pakai di rumah. Yang di rumah udah ngomong duluan, oke kiai gitu. Ini sampai beli gamis, ngumpet-ngumpet, karena memang malu kalau tahun beli gamis. Pakainya kapan? Ntar pakainya pas sholat id, keluar dari rumahnya, keluar dari kamarnya, ketemu orang tuanya. Masya Allah, nggak nyadar gue punya anak kiai ya. Masya Allah, adik Ustaz ternyata di rumahnya. Nggak jadi pakai, akhirnya masuk lagi kamarnya, pakai kemeja lagi keluar sholat id. Siapa yang ngeliatin? Orang rumahnya. Jangan kaget. Ngerti ya? Jangan kaget orang-orang terdekat kita yang ngetawain, ngeremehin. Apalagi kalau kita udah mulai lebih ekstrim. Apa lebih ekstrimnya? Mulai lebih tawakal. Kerja alhamdulillah. Tapi nyari berusaha yang halal.
Banyak yang ngomong tar ya, lah udah zaman sekarang mah ambil aja dulu, yang penting dapat dulu. Orang nyari kerja susah, lu maksain yang halal. Orang selama ada kerjaan ambil, ini ngaji mulu diperhatiin, itu biasa tuh. Baru begitu doang kita yang belum diusir dari kampung. Kalau udah kayak Nabi diusir dari kampung baru udah bawel. Kalau masih begitu doang jangan bawel-bawel, tenang aja. Ada Nabi yang lebih parah. Wa Mikail. Dan juga yang kedua malaikat Mikail. Apa? Wa huwa muwakkalun bil amtar wal bihar wal anhar wal arzaq. Kadang-kadang kita bingung, malaikat Mikail ini aja yang bilang pengatur rezeki, atau juga yang mengatur hujan, tapi emang semua di beliau. Kayak hujan, lautan, sungai, sama rezeki itu yang ngatur beliau. Bukannya ngatur beliau yang nentuin, bukan. Tapi kadar yang Allah udah tentuin, beliau nih yang ngasih. Kalau dibilang beliau yang transfer slip gajinya, beliau ada bagian transfernya, beliau udah gitu. Dari kantor udah dikasih tahu gajinya sekian tanggal sekian. Nah yang transfer per tanggalnya ini beliau nih. Tetap semua ketentuannya dari Allah. Wa Israfil muwakkalun bin nafkhi bis-sur. Jibril, Mikail, Israfil. Apa Israfil? Meniup sangkakala. Fayunfakhu fihi nafkhatain. Ntar bakal ada dua tiupan. An-nafkhatul ula, tiupan yang pertama, tafna fihal makhluqat illa masya Allah. Tiupan yang pertama ini semua yang mempunyai nyawa, yang hidup bakal mati. Semuanya tanpa terkecuali. Kecuali tanpa terkecuali. Tapi ada satu, siapa? Malaikat Israfilnya sendiri yang niup. Jadi nggak mungkin aja pas ditiup langsung mati gitu sekalian. Enggak. Yang niup dia mati, lucu juga kelihatannya. Udah ditiup semuanya mati. Tinggal Allah sama malaikat Israfil. Habis itu Allah yang nyambut sendiri. Habis itu Allah yang nyambut sendiri. Buat nunjukin nggak ada yang bisa nyamain saya. Ditunjukin ke malaikat Israfil itu semua udah mati nih, yang ditiup semuanya mati. Tapi kekuasaan saya bisa bikin kamu nggak mati. Kan harusnya kan yang namanya ditiup mati kan. Tapi ada malaikat Israfil yang sengaja dua poin ini. Satu, Allah nunjukin kalau saya mau apapun bisa terjadi. Harusnya kaidahnya sangkakala ditiup semuanya mati. Harusnya malaikat Israfil mati. Tapi enggak, sengaja Allah bikin hidup, menunjukkan apa yang saya mau bakal terjadi, yang nggak mau nggak bakal terjadi. Itu pertama. Yang kedua, biar ada buktinya. Siapa yang lihat pas ditiup sangkakala semuanya mati? Kalau malaikat Israfilnya mati juga, Allah bisa dituduh bohong ntar. Mati nggak semuanya? Kayaknya kita nggak mati, udah dibikin pingsan doang gitu. Enggak, sengaja Allah bikin malaikat Israfil hidup sebagai bukti. Makanya salah satu kabar gembira dari Nabi adalah insya Allah orang-orang yang imannya kuat itu nggak bakal nyampe tuh namanya hari kiamat yang nantinya gunung meletus, gunung terbangan, air laut tumpah ke darat. Insya Allah nggak kena. Yang mukmin kuat insya Allah nggak kena. Karena tanda kiamat yang paling terakhir itu kan tsumma tahubbur rih min qibali Syam. Nantinya ada angin yang berhembus dari arah negara Syam. Habis itu ketika angin itu berhembus, semua orang yang bernafas, yang menghirup angin tersebut bakal langsung mati. Tapi nggak semuanya. Namanya angin kan harusnya semuanya dapat ya. Kok ada yang nggak mati? Ya itu dia tadi. Kenapa ada beberapa orang yang Allah sisain? Apa yang disisain sama Allah? Biar lihat nanti aslinya hari kiamat gimana. Hadir Al-Quran kan disebutin tuh ya, surat At-Takwir, surat Al-Insyiqaq, semua tuh. Kayaknya kalau orang mau lihat gambaran kiamat dari At-Takwir tuh, sebelum Mutaffifin itu baca dah. Itu gambaran kiamat gitu. Fa idzal jannatu uzlifat wa idzal jahimu su'irat. Itu semuanya di situ ada. Gambaran hari kiamat. Kalau seandainya semua orang mati ketika kiamat itu terjadi, nanti di akhirat Al-Quran bisa dituduh bohong. Orang ketemu nih di hari kiamat. Satu orang bisa nyeletuk entah. Kita nggak ada yang ngelihat kiamat gimana. Jangan-jangan kita cuma ditakutin doang. Enggak. Ada buktinya siapa yang ada beberapa orang yang bakal bersaksi mereka melihat kiamat. Cuma itu dia kabar gembiranya, yang imannya kuat nggak bakal ngalamin. Jadi kalau nggak mau ngalamin, jangan nakal-nakal dah. Kalau nggak mau ngalamin hari kiamat yang begitu, jangan nakal. Karena yang imannya kuat tuh yang diselamatin sama Allah. Datang itu angin, dihirup, meninggal, selesai.
Tapi yang tadi yang fasik, yang kafir, munafik sebagian itu bakal disisain hidup sama Allah biar nanti ngeliat kiamat itu gimana. Yang nafkhatu tsaniyah, habis itu ada tiupan kedua, tub'atu fiha jami'ul makhluqat. Yang tadi mati semuanya hidup lagi. Fatarji'ul arwah di ajsadiha, habis itu semua ruh kembali ke jasadnya masing-masing. Ya, semua ruh nantinya kembali ke jasadnya masing-masing hidup lagi. Fa idahum qiyamun yanzurun. Dari zaman Nabi Adam semuanya hidup lagi, bangun semua melek bareng-bareng. Iya kayak keadaan orang linglung kaget. Ya qiyamun tanzurun, saling liatin ini kita di mana apa segala macam udah. Sampai nanti datang malaikat menggiring mereka ke padang mahsyar. Jadi kalau ada yang pengen baca begituan itu ada tuh namanya kitab Imam Haddad. Kitab Imam Haddad kalau bahasa Arabnya namanya Sabilul Intikar. Ya, Sabilul Intikar kalau terjemahnya kalau nggak salah ada yang terjemahin itu namanya rahasia kematian, rahasia umur atau rahasia kematian. Nah, itu tuh ada tuh gambaran. Itu kita menjelaskan dari keadaan manusia dari di alam arwah sampai nanti masuk ke kehamilan, dari terus dia kecil sampai dia tua, sampai mahsyar, sampai ke neraka atau surga lagi. Semuanya dijelasin di situ. Terakhir kemarin di fikihnya kita yang ngebahas tentang syarat-syarat sujud kan. Ya ada beberapa hal diantaranya yang wajib kebuka langsung tersentuh kulit dengan sejadah atau kulit dengan lantai itu cuma bagian jidatnya doang. Ya wa ayyakuna sujud ala sab'ati a'dha, dan harus tujuh anggota yang nempel dengan sejadahnya, dengan tanahnya. Apa ya? Jidat, dua tangan, dua dengkulnya sama dua jari kakinya. Ingatin ya, dua jari kakinya, dua bagian dalam jari kakinya. Sekali lagi kita bilang kalau sujud harus kelipat begini jarinya. Ya kata kalau dibilang sakit Ustaz udah nggak bisa, dah tua, itu urusan beda. Tapi selama masih bisa, yang dibilang sujud harus kena itu bagian dalam dari jari kakinya. Wa turfa'u asafilihi ala a'ali, bagian belakangnya lebih tinggi daripada bagian depannya. Ya pinggangnya, maaf, bokongnya lebih tinggi daripada ya pundak dan kepalanya. Wa alla yasjuda ala thawbin muttasilin bih, jangan sujud di atas bahan yang bergerak dengan pergerakan badannya. Ya mau kenanya panjang, mau kenanya lebar, pas sujud di atas mau kena yang lagi dia pakai. Ya itu enggak sah nantinya. Wa alla yaksida bisujudi syai'an, jangan pas sujud itu ada niat lain selain sujud, dia ngindar dari sesuatu, dia kaget akhirnya langsung sujud, itu nggak boleh. Ya wa ayyatahammala bi jabhatihi 'alal ard tahammulan bayyinan. Ya harus ketika dia dia mau sujud itu digambarkan kalau seandainya di tempat dia sujud ada kapas, di tempat dia sujud ada tisu, itu tisunya bakal ngempes, ketekan dengan sujudnya dia. Ya wa ayyat main fi sujud, dan yang terakhir sujudnya harus ada tumak ninahnya. Kemarin kita bilang wa akmalus sujud. Sekali lagi kita bilang wa akmalus sujud. Ini yang tadi kita bilang itu adalah minimalnya. Minimal orang sujud, kepalanya, tangannya, kakinya, ya dengkulnya sama jarinya itu kena di atas tempat dia sholat. Itu minimal. Ya ntar misalnya yang harus agak lebar tangannya, kalau laki-laki, perempuan tangannya agak dirapetin, ini sunnahnya aja afdalnya. Kalaupun seandainya ada perempuan yang sholat tangannya dibuka begini pas sujud, boleh nggak? Boleh. Yang penting yang wajibnya udah dapat. Sama kita bilang kemarin masalah ruku apa sih? Kita diri tundukin aja badannya, tundukin sampai nanti tangannya bisa megang dengkulnya. Itu batasan ruku yang minimal. Berarti kalau dia kena segitu, rukunya udah dapat. Yang afdalnya lebih setarain lagi tuh, dilurusin pundaknya dengan sampai pinggangnya, yang kalau kita bilang ditaruh gelas di atasnya nggak bakal tumpah. Selalu kita bilang dalam ibadah biasanya kebanyakan itu ada batas minimal, ada batasan afdal. Sholat batasan minimalnya terserah. Ente mau sholat dari jam 12 ketika azan zuhur sampai jam 3 sebelum azan asar. Sholat di mana aja zuhurnya udah sah. Tapi afdalnya sholat di awal waktu. Sholat duha, asal habis isyraq
lewat 10 menit, lewat 15 menit, lewat 16 menit, sholat duha pagi jam 6, 15, setengah 7 udah sah. Tapi kalau mau afdol, entar pas waktunya agak panas, jam 9, setengah 10 ke atas. Witir, afdol minimalnya kapan? Habis sholat isya. Pokoknya kita udah sholat isya, udah tuh sholat witir. Afdolnya kapan? Entar. Kalau bisa bangun tahajud, jadiin witir sholat sunnah paling terakhir sebelum datang adzan subuh. Jadi jangan ketukar dua-duanya boleh. Mau yang batas minimal silahkan, batasan afdol silahkan. Ruku batasan minimalnya, yang penting kita nunduk, tangan kita nyampe nih megang dengkul, itu minimalnya. Afdolnya lebih ditundukin lagi seakan-akan pundaknya sejajar. Ya ruku juga sama, sujud juga sama gitu. Minimalnya adalah tadi kepalanya, jidatnya kena, tangannya kena, dengkulnya kena, sama jarinya kena. Nanti afdolnya, nah yang dibilang ke sini, afdolnya gimana? Afdolnya ketika dia mau ruku dari tidaknya, kan takbir tuh ya. Takbir dimulai dari Allahu Akbar, dari Allah, dari diri Allah sampai jidatnya kena sejadah, bar habisnya di situ. Kalau mau afdolnya, tapi kalau mau enggak, ya pas sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd sampai akhir Allahu Akbar baru gerak, boleh nggak? Boleh. Atau sebaliknya, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, habis itu dia turun dulu, udah dekat baru Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh. Karena ini cuma masalah sunnah. Sunnahnya yang afdalnya takbirnya dari dia diri pas i'tidal sampai sujud itu takbirnya manjang sampai di sujudnya selesai. Sampai pas jidatnya ke tempat sujud baru Allahu Akbar. Nah, habisnya di situ afdalnya. Ya wa rukbatayhi, mari kita bilang habis dia agak nurun kena dengkulnya dulu. Tsumma yadayhi, habis itu baru tangannya. Tsumma jabhatahu wa anfa. Habis itu baru jidatnya, baru hidungnya. Wa yata'u yadayhi hadwa mankibai, dan diletakkan tangannya itu sejajar dengan pundaknya. Wa yanshuru asabi'ahu madmudatan lil qiblah, dan jarinya diarahkan ke arah kiblat dengan dirapetin, tapi jangan dikencengin, agak rapetin, jangan dilebarin. Itu afdalnya. Kalau kemarin kita bilang mau begini doang boleh nggak? Boleh. Mau dua doang boleh nggak? Boleh. Yang penting ada jarinya yang kena sejajar, selama niatnya nggak bercanda. Kalau dia tidak bercanda, dia bakal batal ntar. Ya wa yufarriqu batnahu an fakhidai. Ya kalau bisa perut sama perut sama pahanya jangan nempel. Jadi benar-benar sejajar begini langsung turun begitu. Karena ini pahanya nih, ya kan? Kaki kan ke belakang nih. Ini pahanya ini lurus. Jadi posisi jangan agak ke belakang, jangan. Afdolnya sekali lagi ya, kita bilang afdolnya, tapi minimalnya kalau bagian bokong udah lebih tinggi dari bagian kepalanya udah sah. Tapi kalau mau afdol, ini pahanya lurus. Jadi bentuknya benar berapa itu? Berapa derajat itu? 90 apa 45 apa? Enggak tahu udah. Pokoknya begitu dah, lempeng dari bawah. Itu dari lempeng dari atas ke bawah. Itu pahanya dilurusin, jadi nggak nempel dengan perut. Wa mirfaqaihi 'anil ardi wa 'an janbai, dan sikunya jangan nempel ke juga perutnya. Buat siapa? Buat laki-laki. Kalau buat perempuan ntar didempetin. Apa hadisnya? Hadisnya Nabi bilang kepada seorang sahabat yang ketika dia mau rukuk, beliau katakan, ketika belajar lagi sholat, beliau katakan, idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaik. Kalau kamu sujud, letakkan tanganmu, letakkan tanganmu, telapak tanganmu di atas sejadah. Warfa' mirfaqaik, tapi jangan nempelin cikunya di bawah. Mohon maaf, jangan kayak anjing, jangan. Beneran tangannya begini sampai sikunya nempel di tanah, jangan. Tapi sikunya diangkat. Dan di hadis lain Nabi katakan, karena idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtai. Nabi itu kalau lagi sholat benar-benar tangannya dilebarin, mohon maaf banget, sampai putihnya keteknya kelihatan. Tadi sekali lagi kita bilang ini buat laki, makanya disebutin wa tukhaliful mar'atur rajul, dan perempuan gaya sholatnya berbeda dengan laki fi ba'di ma sabaq, dalam sebagian keadaan yang kita sebutkan tadi. Apa sebagian keadaannya? Fatadummu ba'daha ila ba'di atba'at sujud. Di bagian-bagian yang laki itu harus direnggangkan, dia dirapetin. Itu bagian
sikunya nempelin di perut. Terus jangan lebar-lebar tangannya, tapi agak dilempetin, dikecilin gitu. Dan juga sujudnya bagi perempuan gitu, jangan terlalu tinggi kayak laki-laki yang tadi dibilang gitu. Waruh al-Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam man ra'a al-imra'atain tusalliya. Nabi pernah melewati dua perempuan yang lagi sholat. Faqala, Nabi berkata, idza sajadtuma fadumma ba'dul lahmi ilal ardh. Kalau kalian sujud, dempetkan atau rapatkan bagian badan kalian ke bagian yang lain. Li'anna al-mar'ata laysat fi dzalika karrajul. Karena dalam kasus itu perempuan enggak sama dengan laki-laki. Tuh, itu gambaran sujud. Terus apa rukun selanjutnya? Wal julus baina sajdatain. Rukun yang selanjutnya setelah sujud adalah duduk di antara dua sujud. Dalilnya adalah fil hadits. Hadis yang kita sebutkan ketika orang belajar sholat kepada Nabi. Habis dia disuruh sujud, kata Nabi, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Habis itu angkat kepala kamu dari sujud dan duduklah sampai mendapatkan keadaan tumak-nina. Syaratnya sama, harus ada tumak-ninahnya. Pas diri atau pas ngangkat kepalanya dari sujud nggak boleh dengan niat yang lain. Harus niatnya karena memang pengen duduk di antara dua sujud. Terus yang ketiga adalah alla yutawwilahu tawilan fahishan bihaitsu yazidu ala muddati aqallit tasyahhud. Duduk di antara dua sujud ini yang pernah kita bilang sama gambarannya dengan tidak. Apa fungsinya? Membedakan dua rukun yang posisinya hampir sama. Ruku dengan sujud kan posisinya hampir sama nih. Orang nggak ketahuan di ruku apa sujud karena hampir sama, dia nurun habis itu sujud. Jadi ini pas nurun nih sujud apa ruku nih, akhirnya dibuatlah ada namanya tidak. Habis dia ruku diri dulu, oh berarti ketahuan yang tadi memang dia ruku. Sekarang udah diri nih, habis itu baru sujud. Oh yang gerakan kedua ini baru memang pengen sujud. Jadi tidak ada pemisah antara ruku dan sujud. Oke, itu satu. Yang kedua, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, mana yang kita bilang asli syariatnya adalah diwajibkan sujud dua kali. Sekarang gimana gambarannya orang bisa dihitung sujud dua kali kalau nggak ada pemisahnya? Kan nggak mungkin kayak orang senam. Pas dia sujud dihitung tuh agak 4, 6, 7, tuh 2, 3, 4, nggak selesai ini tadi urusannya. Gimana jadinya biar ngebedain sujud pertama sujud kedua? Oke, sujud pertama udah sujud udah, sekarang diri. Diri maksudnya angkat kepalanya sampai posisi duduk. Habis itu baru sujud lagi. Dari situlah baru ketahuan adanya dua kali sujud. Nah, ketika adanya duduk di antara dua sujud ini hanya untuk pemisah. Mungkin kalau orang bilang sekarang hanya untuk pemanis doang nih. Duduk di antara dua sujud itu hanya untuk pemanis, pemisah antara sujud pertama dan sujud kedua. Maka yang wajib dilakukan adalah duduknya nggak boleh lama-lama. Duduk di antara dua sujud, duduknya nggak boleh lama-lama. Kayak gimana nggak boleh lama-lamanya? Nggak boleh melebihi panjangnya minimal tasyahud. Tahu minimal tasyahud nggak? Tasyahud yang kita bacakan selama ini apa namanya? Kayak at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud tuh. Tasyahud itu sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ntar sholawat nih, sholawat udah namanya. Jadi pas duduk tasyahud itu ada dua kewajiban. Satu baca tasyahud, satu baca salawat. Tapi yang namanya tasyahud dari at-tahiyyat sampai wa asyhadu anna muhammadan rasulullah itu situ. Jangan ketika ada yang apa tasyahud enggak, saya habis wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina, belum beda lagi nih. Ini udah bukan tasyahud lagi, ini masuknya udah salawat, rukun tersendiri. Ada rukun lagi ntar. Habis tasyahud, rukunnya adalah baca salawat. Kenapa dijelasin? Apa pentingnya? Emang kita baca-baca juga kok. Emang intinya memang wajib dibaca. Tapi biar tahu. Contoh, sampai sekarang masih ada di antara kita yang kebolak-balik
antara sholat jamak sama sholat qashar. Karena dari dulu namanya kalau orang bepergian, wah, pasti tuh jamak qashar ya, nggak pernah dipisah. Jamak qashar ya, jamak qashar ya, jamak qashar ya. Jadi sekarang orang pengen qashar aja dia nggak ngerti, bilangnya jamak qashar juga. Ustaz, ada pengen sholat jamak qashar, oh yaudah silahkan. Habis sholat 2 rakaat dia diri, katanya dia mau jamak, enggak, saat zuhurnya doang, asar mantar, katanya jamak tadi. Ini qashar doang. Ya, ada lagi Ustaz, ada yang mau sholat jamak, ya udah bismillah, zuhur ke asar. Bukan Ustaz, itu yang dikurangin jadi 2 rakaat, jamak kan ya? Bukan jamak kok. Itu bukan jamak, namanya sholat qashar. Ya, kita sampai sekarang masih banyak di antara kita yang nggak tahu mana jamak, mana qashar. Apa definisi jamak, apa definisi qashar, dan nggak ada yang tahu tuh. Ya, sebagian masih nanya, Ustaz kalau jamak antara asar sampai maghrib boleh nggak? Kalau jamak asar sama maghrib boleh, paling enak jamak isya sama subuh. Ini sholat isya langsung sholat subuh, besok bangun jam 11 langsung sholat zuhur lagi. Nggak ada waktu-waktunya yang bisa dijamak. Qashar juga. Ya, qashar apaan sih? Kalau didengarnya sebagian pengertiannya doang, qashar apaan sih? Qashar itu ngelakuin sholat setengahnya doang. Bilangnya begitu doang nih, ngelakuin sholat setengahnya doang. Kalau lagi pas zuhur, asar, isya, cakep nih bener. Kalau pas maghrib, ini mau qashar sholat maghrib, gimana gambarnya sholat 1,5 coba? Apa abis ruku langsung salam? Jadi pas dia ruku, assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang ruku di sampingnya kaget ditengokin. Kalau subuh, nah ringkesan lagi. Subuh udah dikit mau 2 rakaat, mau di qashar juga jadi 1. Bisa habis takbiratul ihram langsung baca doa kunut loh jadi. Ini tadi makanya di situ pengen kita jelasin gitu, biar paham. Yang namanya tasyahud sampai mana, yang namanya sholawat sampai mana, jamak qashar itu apa? Biar tahu kenapa. Iya tadi kita bilang, selama pengerjaannya benar, sah-sah aja. Tapi mohon maaf, malu lah kita sama syariat-syariat yang ringan ini nggak tahu. Iya, malu kita sekarang banyak banget istilah-istilah di Instagram, di internet apa segala macam. Misal, istilah-istilah sekarang banyak dah kita paham. Ya banyak dah pokoknya dah istilah-istilah anak-anak sekarang gitu. Begini maknanya begini, ini maknanya begini. Tapi giliran jamak qashar nggak paham. Ya giliran namanya tadi kita bilang kunut itu nggak paham, tasyahud awal, tasyahud akhir, batasan tasyahud sampai mana nggak tahu. Ya tadi kita bilang nih, itu kan tasyahud kita ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud. Ada yang lebih pendek ternyata. Jadi ada itu tasyahud yang paling afdal. Tasyahud yang tadi kita baca itu tasyahud yang paling afdal. Yang lebih pendeknya ada, pendekkan lagi apa? At-tahiyyatu lillah. Situ dong udah. Kata at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibat. Enggak, at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu minimal tasyahud. Jadi kalau kita baca tasyahud mau cepat, baca yang itu tuh. Itu minimal itu, at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillah as-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan, yang pertama assalamu alayka ayyuhan nabi, yang kedua salamun alayna wa ala ibadillah as-shalihin. Udah selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, itu berapa itu lamanya itu? Kalau dihitung ya, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillah shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berapa? 15 detik. Oke, 15 detik misal. Duduk di antara 2 sujud berarti kalau sampai 16 detik batal sholatnya. Kalau duduk di antara 2 sujud sampai 16 detik batal sholatnya. Termasuk apa ya? Duduk istirahat. Tahu duduk istirahat nggak? Sebelum berdiri ya. Duduk istirahat sebelum berdiri. Ada yang di rakaat 1 sama 3. Jadi di rakaat 1 sama 3 selain maghrib tentunya ya. Rakaat di asar, zuhur sama isya tuh ada 1 sama 3. Kalau subuh maghrib berarti cuma ada di rakaat 1 doang. Jadi di setiap rakaat yang nggak ada tasyahudnya itu disunahkan namanya duduk istirahat. Duduk istirahat apa ya? Habis sujud kedua nggak langsung ke atas, duduk dulu sebentar baru diri. Boleh nggak? Boleh.
Ya tapi tadi jangan panjang-panjang istirahatnya, jangan beneran istirahat, duduk istirahat selonjoran, jangan. Udah duduk jangan lebih dari 16 detik. Kalau lebih 16 detik batal sholatnya. Kenapa? Karena mohon maaf secara nggak langsung dia kayak ngerjain tasyahud, nambah rukun di yang bukan tempatnya. Tasyahud itu ada di cuma rakaat kedua sama rakaat keempat. Ya, rakaat ke-1 sama 3 nggak ada. Dan di antara dua sujud ada namanya duduk di antara dua sujud. Ini nggak boleh panjangnya sama kayak tasyahud. Karena tasyahud itu rukun. Jadi yang duduk di antara dua sujud lebih sampai 16 detik ini seakan-akan dia jadi nambahin rukun sholat. Paham nggak? Paham ya? Ini duduk di antara dua sujud nih. Kalau 16 detik lebih, 16 detik ke atas, ini nggak dianggap duduk di antara dua sujud, enggak. Tapi dianggapnya kayak orang ngejalanin tasyahud. Sedangkan menjalankan satu rukun bukan di tempatnya itu bisa membatalkan sholat. Kita harusnya ruku terus sengaja langsung sujud, batal nggak? Batal. Kenapa? Karena mengerjakan rukun yang bukan pada tempatnya. Sama orang yang duduk di antara dua sujud terlalu panjang, dia di dalam sholat itu dianggap mengerjakan tasyahud. Ya, jadi seakan-akan mengerjakan tasyahud padahal bukan waktunya, jadi membatalkan sholat. Ya kayaknya gitu. Kalau dari segi pengamalan nggak ada. Apa yang duduk di antara dua sujud panjang-panjang? Paling kejadian kalau lagi kepikiran sholatnya. Paling kalau lagi kepikiran nih sholatnya lagi ngaco pikirannya dikira udah tasyahud awal atau tasyahud akhir, padahal masih duduk di antara dua sujud. Gara-gara apa? Gara-gara pikiran. Dan kalau gara-gara pikiran batal nggak? Ya enggak sih, berarti kan dia nggak sengaja nggak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia sengaja duduk di antara dua sujud dilamain, nggak bisa, nggak boleh. Paham ya? Jadi setiap rukun ada syarat-syaratnya. Ya, di setiap rukun ada syarat-syaratnya dan itu diperhatikan. Ya kalau nggak diperhatikan syaratnya salah, rukun itu nggak sah. Kalau rukunnya nggak sah, nanti semua sholatnya nggak sah. Allahu a'lam. Setelah najis yang kena ompol itu udah disiram, kan itu najisnya udah hilang ya Ustaz. Berarti spraynya juga udah nggak ada najisnya? Enggak. Ya kalau najisnya udah disiram, berarti najisnya hilang. Beda sekali lagi ya. Ini kalau najisnya udah hukmiyah, najisnya udah nggak ada sifatnya. Sifat najis itu 3 kan? Ya, baunya, warnanya sama rasanya. Ya ditambah memang zatnya itu sendiri gitu. Jadi ini mohon maaf, kotoran kucingnya udah hilang, tapi baunya masih ada. Oh berarti masih ada najis. Ainiyahnya nih, nggak boleh disiram begitu aja. Tapi kalau udah mohon maaf air kencingnya hilang, baunya hilang, bekasnya hilang, ini tempat di sini nih masih najis, tapi cuma hukumnya doang. Udah nggak ada gambaran najisnya, cuma tinggal hukumnya doang. Yang begini tinggal disiram selesai. Airnya gimana Ustaz? Yang lebar bekas siram itu airnya jadi air mustamal. Tapi kalau disiram najisnya masih ada, itu yang lebar semuanya hukumnya najis itu. Jadi kalau udah kering nih, ompolnya udah kering Ustaz, oke. Kering masih ada bekasnya enggak? Masih ada kelihatan basah-basah demeknya enggak? Kalau enggak sama sekali, udah siram di tempat tadi ompolnya selesai. Air yang ke bawah pun yang nembus itu hukumnya air musta'mal. Yang sering kita bilang, kecuali bekas-bekas kayak pulaunya itu. Ya kalau kata Habib Zabar itu emang udah karena bahan yang nggak mungkin bisa hilang, itu dimaafin tuh. Tapi kalau masih kelihatan basahnya, masih ada baunya kencang, ini belum nih. Pokoknya kipasin keringin sampai hilang baunya, hilang basahnya. Habis itu baru disiram dengan air mutlak gitu, air suci mensucikan. Bantal guling yang kena najis ompol itu tunggu kering dulu, apes itu siram pakai air aja Ustaz, biar najis hilang. Ya sama bantal guling spraynya atau kasurnya, atau mungkin suaminya udah kena najis, sama pajangnya dulu biar kering. Pajang biar udah kering siramin. Udah siram udah selesai suci gitu. Pokoknya udah kering, udah hilang semua sifat najisnya, udah bisa tuh boleh. Baca surat Yasin di kitab kecil, apa harus memiliki wudu? Kitab kecil gimana maksudnya? Kalau dibilang kitab kecil kumpulan buku-buku kayak Mu'syarif, apa segala macam, harus pakai wudu nggak megangnya? Enggak.
yang harus pakai wudhu itu mushaf. Tahu mushaf nggak? Mushaf itu satu kitab begini isinya Quran semua, itu namanya mushaf. Tapi kalau gabungan nggak sebut mushaf namanya, disebut kitab biasanya. Tapi tetap kalau kita nggak punya wudhu, misalnya ya, ini kita gampangnya buku arwah dah, buku tahlil. Itu kalau dipegang buku tahlil harus pakai wudhu nggak? Nggak, karena bukan mushaf itu namanya. Tapi pas dibuka, kan mau nyari surat Yasin nih, boleh nggak baca Quran nggak pakai wudhu? Baca Quran nggak pakai wudhu boleh nggak? Oh berhenti gue ngajar nih. 4 kali gue ulang-ulang masih nanya baca Quran nggak pakai wudhu boleh nggak? Boleh. Ya nggak boleh megang. Terus kita ulang dari awal kita beda. Ya nggak boleh megang. Yuhram ala kulli man laisa lahu wudu. Diharamkan bagi orang yang nggak punya wudu apa? Masul mushaf wa hamluh. Megang mushaf dan juga ngebawa mushaf. Bacanya disebut nggak? Enggak. Baca Quran itu dilarang buat junub sama haid. Baca Quran dilarang buat junub sama haid. Tapi kalau buat orang yang nggak punya wudu, nggak junub, nggak haid, boleh nggak? Boleh. Tapi yusannu liman limuri di qiraatil Quran ayyatawaddo. Sunnah hukumnya bagi orang yang pengen baca Quran sebaiknya punya wudu. Paham ya? Jadi kalau nggak punya wudu, boleh nggak baca Quran? Boleh. Ya nggak boleh megang. Paham? Bener paham ya? Minggu depan tanya nggak tahu lagi bubar pengajian. Buka nih buku tajwid deh, buku tajwid. Buku Yasin ini buka nih. Pengen baca Yasin kan? Nggak punya wudu, oke. Tangannya masih begini boleh. Pas lagi halaman Yasin ini jangan disentuh tapinya. Tulisan surat Yasin ini jangan disentuh. Kalau mau samping-sampingnya. Itu berlaku kalau bukunya tadi itu buku kumpulan doa, kumpulan ini segala macam itu boleh. Tapi kalau Quran, Ustaz saya megang Quran, boleh nggak saya balik di ujungnya? Nggak bisa. Kalau udah sepenuhnya mushaf, jangan kata samping-samping kertasnya, dari covernya dipegang udah nggak boleh. Ngerti? Kalau udah mushaf nih, udah Quran satu full Quran, jangankan kertasnya, ini baru covernya doang dipegang, udah nggak boleh. Tapi kalau kumpulan buku Yasin, Majmu' Syarif, Dalail Khairat misalnya dalamnya ada Quran, boleh nggak dipegang? Boleh. Dibalik boleh nggak? Nanti boleh, tapi jangan dipegang tulisan Qurannya gitu. Ya meskipun sebagian masih bilang nggak, apa tetap buat baliknya pun nggak boleh. Pas halaman Qurannya. Gimana seharusnya sikap kita sebagai istri ketika suami kita sedang marah, selalu gampang bilang cerai dan gampang juga baik lagi? Gampang bilang cerai dan gampang juga baik lagi dengan istrinya. Bagus lah. Kalau gampang bilang cerai habis itu nggak baik-baik, repot. Makanya orang marah itu ada 4. Orang marah ada 4. 1, orang yang lama susah marahnya tapi gampang baiknya. Ada orang yang gampang marah tapi gampang baiknya. Ada yang gampang baiknya, susah marahnya. Susah marah gampang baik, susah marah susah baik. Jadi repot nih. Susah marahnya tapi baiknya juga susah. Ada lagi yang marahnya gampang baiknya susah. Ini paling repot yang terakhir nih. Marahnya gampang dah, tapi kalau udah marah 3 kali lebaran belum mau bayar. Wah ini repot yang begini, jangan urusan banyak-banyak dan begini dah. Ada yang marahnya susah. Tapi juga kalau udah marah baiknya susah. Ini jangan bikin marah. Ada juga yang marahnya susah tapi baiknya gampang. Ada yang baiknya marahnya susah. 3 berarti baiknya susah, marahnya gampang gitu. Nah ini masih mending. Berarti dia kalau dia bukan berarti kita mengizinkan orang gampang bilang cerai. Tapi kalau dia gampang baik jangan dibikin heran, jangan malah diledekin. Ini poin pertamanya nih. Lakinya gampang marah, kalau udah marah bilang cerai mulu, giliran baik diledekin. Barusan bilang cerai lu sekarang baik-baik, lu aja jangan tadi baik cerai beneran itu jadinya. Jangan, udah masih alhamdulillah laki kita marah bilang cerai, nggak dicerain beneran tapi gampang baiknya, gampang sadarnya. Meskipun dinasehati, jangan keceplosan tak. Salah itu jidduhun najid wahazluhun najid. 3 hal yang bercandanya seriusnya itu benar, bercandanya itu benar. Apa ya? Pernikahan, talak dan rujuk. Ini nggak bercandain 3 nih.
Ya, pernikahan gimana sih pernikahan? Pernikahan kan ada wali, laki, apa namanya pengantin lakinya sama dua saksi kan, sama sebutan ijab kabul. Ini nih rukun nikah kan. Makanya nggak boleh orang bercanda sembarangan. Dan lafaz nikah itu sebenarnya nggak harus yang kayak kita bilang saya nikahkan dan kawinkan kamu dengan putri saya fulana ini dengan mas enggak. Syarat nikah yang paling gampang. Ya misal ada orang tua yang punya anak perempuan, ya lagi ngobrol sama anak laki, tuh anak gue tuh yang barusan lewat. Iya, mau nggak lo gue nikahin sama anak gue? Aku nggak gue nikahin lo sama anak gue sekarang. Yang lakinya bilang saya terima, jadi itu. Asal ada dua saksi di sampingnya. Jadi maharnya gimana? Nggak disebutin. Masalah mahar bisa kita bahas. Mahar nggak wajib disebutin. Mahar nggak wajib disebutin. Cuma ada bilang ke yang laki-laki kalau nggak disebutin lo yang rugi ntar. Karena bisa dituntut lebih mahal jadinya. Mahar itu nggak wajib disebutin. Saya terima nikahnya dan kawin bulan nabi di bulan selesai. Maharnya berapa? Ntar mahar dihitung tuh. Perempuan kayak dia nih, yang misalnya S1 apa S2, ya dari kalangan keluarga begini, dari kota mana, itu bisa berpengaruh ntar. Oh, orang Jakarta maharnya nggak mungkin 10 juta. Yang mau maaf itu kalau orang Jawa Timur mungkin 10 juta. Kalau Jakarta mau minimal 30 juta. Yang tadinya kalau disepakatin bisa cuma 5 gram, bisa jadi 30 juta kalau nggak disebutin. Makanya doain aja dah lakinya lupa nyebutin mahal. Mahal sekalian tak bayarnya dah. Paham ya? Itu nggak bisa dibercandain tuh. Kalau udah nikah bilang gitu dong, jadi talak juga sama. Bercanda sama bini aku kalau gini dan lu cerai aja dah. Jadi itu. Ada bercanda saat gak ada. Dan selalu yang kadang-kadang bilang lagi emosi saat cerainya nggak pengaruh, mohon maaf. Ada orang membela dirinya beralasan menjaga diri dengan alasan emosi. Saat ada yang ngomong lagi emosi sama bini saat ada bilang cerai, jatuh. Tapi anda lagi emosi jatuh. Katanya lagi emosi nggak ada. Tahu emosi yang kayak gimana? Emosi yang kita bikin hilang kesadaran. Kalau orang mohon maaf gitu, kalau sampai emosinya akhirnya mohon maaf, ngebunuh. Nah ini emosi yang begini nih, yang bilang kalau dia mana kayak gini bilang talak nggak dianggap. Tapi kalau tiap hari marah bilang talak, masa dia nggak sadar mulu, gila loh. Marahnya sehari bisa 4 kali, setiap hari bilang talak terus kita bilang oh enggak nih lagi emosi, ya emosi terus aja. Talak jadi. Ya, talak mau bercanda, mau biasa, mau apa namanya marah, jadi itu hati-hati sama rujuk. Ya nggak bisa tuh lagi udah mohon maaf cerai, masih bisa rujuk kan nih, masih masa idah, nggak bisa bercanda doang. Lu gue rujuk deh, tapi nggak ada gue bercanda, nggak ada itu. Jadi bilang rujuk balik berarti udah. Kalau dicerain lagi nanti jadi talak dua. Ya, jadi gimana? Nasihatin, nasihatin tapi jangan diledekin, jangan. Lu tadi lagi marah aja, lu bilang cerai, lu giliran lapor ya kita masakin. Ya udah biarin jangan dibilangnya. Ya kalau nggak bisa nasihatin, nah itu dia perlunya kita dari sebelum nikah atau dari sebelum mengenal laki-laki tersebut tahu siapa orang yang bisa masuk nasihatin dia. Itu perlu itu. Kita perempuan susah juga bilang kita. Kadang-kadang depan laki kita susah nasihatin kan ya. Karena banyak laki-laki yang masih dengan tabiatnya itu nggak diterima dinasihatin perempuan. Ya lebih ini diem aja udah. Makanya kadang-kadang perlu kita tahu sebelum nikah mana orang siapa laki atau orang yang bisa nasihatin dia. Kalau nanti ada masalah ke situ aja kaburnya udah. Bang, Ustaz, atau siapa yang cingin bilangin dong, lakinya parah banget, udah begini mulu, udah marah ngomongin talak, mau cerai, bilangin. Kalau kita nasihatin nggak bakal dengar. Ada yang kita nasihatin biar jangan bilang talak, ditalak beneran gitu. Ya kalau laki-laki yang mohon maaf gitu, yang masih gayanya kayak setengah malaikat. Oh setengah malaikat nggak boleh salah pokoknya. Ya depan bini, pokoknya laki bener, bini salah udah. Wah enggak, yang begini jangan kita nasihatin dah, jangan istrinya langsung. Mendingan kita kasih tahu dari orang lain yang memang dihormati dan bisa masuk nasihatin dia. Enggak, kalau seandainya dibilang cuma apa namanya ngomong doang gitu, kalau lu jangan ntar gue cerai lo ya, ini ancaman belum jatuh belum. Kalau dibilang pas amarah kamu saya talak, jadi berarti. Tapi kalau yang tadi dibilang maksudnya ngomong dikit-dikit cerai, gue kalau gini lagi mendingan cerai aja dah, misal gitu. Ini ancaman tak masuk. Tapi kalau bener dipastiin kamu sekali lagi kayak gini langsung jatuh talak. Omongan begini namanya menggantungkan talak. Kalau kejadian nggak usah kayak diomongin langsung jatuh talak. Misal kalau sampai ada lakinya ngomong nih,
kamu nih ya, hari ini saya nggak ngizinin kamu keluar. Sekali kamu keluar gerbang kelihatan orang lain, kamu saya talak. Lakinya jalan, bininya keluar langsung jatuh talak. Nggak usah kayak ngomong apa-apa. Nggak usah kayak ngelapor lagi bilang lakinya, aku tadi keluar. Kamu maafinnya nggak usah ditalak. Enggak, lu keluar udah jatuh. Karena lakinya udah bilang, kamu saya talak kalau keluar rumah. Berarti talak itu terjadi kalau apa yang diancam dilakuin. Tapi kalau gue malas nunggu capek nih yang lu begini nih, kita kalau mau akun dengan cerai aja dah. Itu belum tuh, masih ancaman. Itu. Tapi tadi kita bilang takutnya kelamaan antar keceplosan. Baca surat Yasin di kitab kecil, apa harus memiliki wudhu? Enggak, yang tadi kita bilang. Enggak harus baca doang, enggak harus. Kalau megang baru. Dan kalau misalkan lagi hamil besar, terus ada susah rukunya untuk batas minimal, itu diperbolehkan kan? Boleh. Kalau udah nggak bisa, apalagi mohon maaf dokter bilang nggak boleh ruku. Jangan dipaksain rukunya, bisa bahaya kandungan ya. Itu beda tuh urusan tuh. Ya bahkan dokter bilang jangan sholat diri ya, kandungannya lemah, takutnya ntar capek sholat diri, ini segala macam bakal bahaya. Sholat duduk. Asal lu kita bilang kalau berkaitan dengan kesehatan harus ada vonis dari dokter. Gak bisa sembarangan. Aduh, hamilnya udah gede 6 bulan, kayaknya capek dah kalau sholat diri, duduk aja. Nggak bisa. Kalau capek semuanya capek. Ya kita laki-laki habis main bola, yang habis jogging 15 kilo capek. Emang gara-gara jogging capek dari sholatnya jadi nggak diri, itu nggak bisa. Kalau udah masalah sakit, dokternya yang bilang silahkan. Saya pernah dengar kalau sakit itu bisa menggugurkan dosa. Tapi bagaimana dengan orang yang jarang sakit, sampai kadang muncul rasa takut jangan-jangan Allah nggak sayang atau benci sama kita karena jarang diberi sakit. Apakah memang begitu atau ada cara lain? Tak disakitin kali. Tak disakitin biar gampang, tak disakitin biar gampang. Apa namanya? Sakit gugurin dosa, oke. Kalau orang jarang sakit gimana Ustaz? Nah ini omongannya bener. Di zaman Nabi nih, ya di zaman Nabi pernah ditawarkan seorang perempuan. Nabi pernah ditawarkan seorang perempuan sama orang tuanya langsung. Apa yang marketing dari orang tuanya? Apa iklan dari orang tuanya? Dia bilang, wahada la yamrud abadan. Ya Rasulullah, ini saya mau tawarin anak saya jadi istri engkau. Mohon maaf. Insya Allah istri saya bisa full berkhidmah kepada engkau. Kenapa memang dari kecil nggak pernah sakit? Dari kecil nggak pernah sakit. Apa kata Nabi? Ini nggak mau nikah sama dia. La khairu fiha abada. Mohon maaf, orang yang nggak pernah sakit kurang kebaikannya. Orang yang nggak pernah sakit kurang kebaikannya, ditolak sama Nabi. Tapi jangan ntar pas pulang depan lakinya pura-pura sakit mulu ya. Bang sakitnya bang, sakit mulu dah. Zaman Nabi nih. Tapi kalau kita jarang sakit gimana Ustaz? Nah itu dia, gambarannya jangan cuma sakit. Ada ujian-ujian lain, ujian ekonomi misalnya. Ini semua sama gambarannya dengan sakit. Yang penting ada musibah. Tapi yang gak ada musibahnya sama sekali, hidupnya enak aja, itu takut. Bahkan mohon maaf, dalam dunia kita, dunia dakwah nih, itu sampai ditakutin orang yang ketika berdakwah jalanannya mulus saja, nggak ada yang marah, nggak ada yang benci, nggak ada yang nantangin. Bahaya nih kalau orang begini. Kenapa bisa dakwahnya nggak diridhoin sama Allah? Kenapa? Karena nggak diuji sama sekali. Makanya orang-orang dulu ketika dapat ujian dari Allah bilangnya apa? Marhaban bi syi'ari sholihin. Ketika datang musibah, datang sakit, bilang apa? Selamat datang dengan sesuatu yang menandakan saya termasuk orang soleh. Kenapa? Karena kata Nabi dalam hadis, Allah kalau cinta seseorang bakal diuji. Itu tanda cintanya Allah tuh. Makanya kalau orang nggak pernah diuji sama Allah, mohon maaf banget, takut. Ya tandanya dia nggak diuji nggak dicinta sama Allah. Tapi gambarannya jangan cuma sakit. Ustaz saya nggak pernah sakit, saya bingung nih, kepikiran jadi asam lambung. Ya nggak usah, nggak perlu sakit banget gambarannya. Tapi ada ujian yang lain. Kalau masih dapat ujian yang lain, insya Allah masih ada tanda dia diampuni dosanya atau dicintai sama Allah. Jadi bagaimana sebaiknya menghadapi suami yang sering diam atau ngambek? Nah sebaliknya nih, adik marah ngomong cerai mulu, dia diem mulu. Ayo ketemuin dah berdua biar dia ngobrol. Gimana caranya tuh? Ayo kita tukeran laki yuk. Laki gue diem mulu nih. Laki itu kan marah mulu, kita tukeran. Atau kita ajak ngopi biar yang diem bisa ngomong, yang ngomong bisa diem. Gimana caranya tuh biar bisa diskusi. Bininya beliin kopi aja udah berdua.
Selama ini saya tetap berusaha menjalankan kewajiban sebagai istri, tapi kadang hati rasa lelah juga. Bagaimana cara yang benar? Nah, tadi kita bilang agar saya bisa bersabar. Suaminya dia dikasih makanan enak, dimasakin masakan enak, dirapiin kamarnya, rumahnya, dia bilang makasihnya, nggak ada bilang senyum-senyumnya, nggak ada itu ngeluarin kata-kata romantis sampai segala macam muji istrinya. Nah, ini kemarin kita bilang minggu lalu kan, buat siapa yang sebenarnya berbakti? Gimana Ustaz pandangan agama Islam biar saya bisa bersabar? Ente lagi dipandang sama Allah, ngapain mau cari aman lagi mah? Intinya yang udah berbakti sama suami, apapun respon suaminya lagi dipandang sekarang sama Allah, mau ngapain emang? Mau nyari apa lagi? Udah terusin aja. Lakinya mau diem kayak dia mau jungkir balik, mau jadi Spiderman, biarin udah. Biarin yang penting kita udah ngejalanin kewajiban. Yakinin semua orang yang ngejalanin kewajiban lagi dipandang sama Allah. Terus ngapain sibuk nyari yang lain? Ngapain justru nyari sibuk pujian dari suami? Nanti paling alasannya ya namanya juga perempuan saat kan senang girang tuh kalau dipuji ame suaminya. Pujian suami kita dibanding pujian Allah mau ngapain? Ya, istri yang solehah dipuji sama Nabi, istri yang solehah dipuji sama Allah. Masih mau nyari pujian suami ngapain? Ya kita dipuji sama suami kita gak bakal masuk surga, tapi kalau muji Allah sama Nabi masuk surga baru. Jadi mau dibilang sabar ya sabar, kalau dapat pahala begitu caranya. Dia harus jalanin. Jangan gue gak mau bilang masakin dia lagi apa dia tapi masakin diem aja, gak ngomong makasih, gak ngomong enak, ngomong apa kayak dikit gak, masak aja udah. Ya setiap kita masak buat anak kita, buat laki kita, udah pahalanya langsung dari Allah. Nah, sholat jamaah masbuk, imam sudah tasyahud awal atau tasyahud akhir, makmum kan ikutan duduk, ikut baca. Ketika kita udah mulai gerakan tersebut ikut bacaan. Jadi baca tasyahud gak baca, dan nanti bacaan tasyahud kita meskipun rakaat itu gak kehitung, bacaan tasyahudnya dihitung tikir, jadi dapat pahala. Mandi keramas dalam keadaan masih haid boleh nggak? Kalau boleh mandi keramas itu diniatin atau nggak pakai niat seperti mandi biasa? Ini repotnya kita nih. Kalau namanya keramas kayaknya udah mandi wajib aja udah. Apalagi kalau orang udah bersuami gitu. Terus keramas nih. Terus kalau laki gue gak nyolek, gue gak keramas ke 7 hari. Iya gak jadi rambut, sapu hijau udah. Jadi orang takut mau keramas tapi memang tak diledekin lagi. Emang masalahnya gak keramas ya kalau gak dicolek sama laki? Mohon maaf gitu. Kalau gak dicolek laki, lo gak keramas jadinya. Mandi aja, keramas aja. Ya, tapi boleh Ustaz keramas lagi nggak mandi wajib? Boleh. Sejak kapan keramas cuma buat mandi wajib? Ente kalau lagi, mohon maaf ya, kalau ente lagi berenang nih, perempuan lagi berenang, lagi nggak mandi wajib, palanya di atas terus, jadi begitu. Tapi kalau gue masuk terkeramas jadi begini aja gitu ya. Lo kayak bola, kayak bannya Zainab jadi leher doang di situ. Mandi aja, apa yang salah dengan orang keramas sih mah? Ya, dan kalau kita keramasnya Ustaz, ya, pakai diniatin nggak? Saya niat mandi biasa biar tadi bilang mandi wajib, salah. Justru mandi kita ini, yang namanya mandi itu full ngebasahin badan. Nah, nanti kalau mau mandi wajib baru butuh niat di situ. Jangan yang mandi biasa yang diniatin, enggak. Mandi dari dasar definisinya itu meratakan air seluruh badan, itu namanya udah mandi. Kalau pengen mandinya itu mengangkat hadas, baru nanti diniatin. Paham ya? Jadi yang wajib diniatin itu kalau emang mau mandi wajib. Kalau enggak, ya udah. Enggak lagi habis haid, enggak lagi habis hubungan badan sama lakinya, boleh keramas, boleh. Ustaz, gimana caranya saya sebagai seorang istri bisa ikhlas dan ridho ketika ikut membantu suami mencari nafkah karena penghasilan suami nggak mencukupi? Suami sebenarnya nggak nuntut, tapi orang-orang sekitar saya. Ini dia nih. Poin pertama. Poin pertama, kalau dibilang gimana caranya, selalu kita bilang orang bisa ikhlas, orang bisa sabar. Itu kalau yang dilihat akhirat. Selama yang dilihat dunia nggak ada ikhlas, nggak ada sabar. Kita bisa ngajar nih, kita bisa ngajarin orang, kita bisa ngebantu orang, bisa tuh ikhlas nggak gerutu. Kapan? Kalau dicari pandangannya ke akhirat. Tapi ketika mulai ngajar, mulai ngebantu, pikirannya udah berapa ya tadi bayarnya ya?
Ya abis bantuin ini, abis bantuin dorong mobil ini, dapat mie ayam nggak ya? Kalau udah begitu duluan, abis ngebantu nggak dapat apa-apa pasti kesel. Sekarang dari awal inti kerja ngapain? Ane bantu suami Ustaz biar cukupin nafkah apa segala macam, ente dapat pahala. Udah selesai gitu, ente dapat pahala. Udah jangan mana yang lain lagi. Ya, terus yang kedua, sebenarnya suami nggak nuntut tapi orang-orang sekitar, aduh, aneh uang aja gimana deh, malas gitu kalau dengar ente udah berbuat, dengar omongan orang tuh ngapain. Suaminya udah bilang nih, kamu jangan kerja dah, nggak apa-apa, tapi mohon maaf kalau saya nyari sendiri paling begini aja dari makannya nih, ya puterannya setiap bulan dapat gaji habis nggak ada tabungan sama sekali. Udah bang, nggak apa-apa, saya ikhlas. Udah, orang-orang sampingnya ngomong, tak kalau tiba-tiba anak lo sakit gimana? Entah kalau tiba-tiba lo butuh beli ini gimana? Udah lo kerja aja, lo kan bisa kerja begini ya, lo bisa usaha, lo bisa dagang apa segala macam. Akhirnya diikutin. Oh ngapain? Abis ente kerja, mohon maaf ya, abis ente kerja, ente capek, pulang berantem sama lakinya, emang tetangganya ikutan? Mereka yang kemarin nyaranin kita kerja, sekarang ikutan nggak? Yang menengahi antara kita dan suami ketika berantem gara-gara capek kerja. Kalau nggak, mau ngapain kita ngikutin? Mohon maaf ya, bahkan dari omongan orang tua kita, mau ngapain? Kita mas suami kita udah urusan kita berdua, mau kemana jalannya urusan kita berdua. Nggak usah mikirin omongan orang. Allahumma, kalau itu nasihat baik jalanin. Kalau nasihatnya kita anggap sendiri nggak kuat dan nggak baik buat kita, nggak usah dipaksain. Mau ngapain? Ya, apalagi hasilnya, mohon maaf, di sini hasilnya dibilang dan akhirnya sekarang suami malah ngandelin saya, repot kan? Udah selesai berhenti kerja, bilang bang saya besok berhenti kerja dah. Ya, tapi mohon maaf ya, kalau berhenti kerja lagi kita bakal pas-pasan ya. Udah bismillah, saya ikhlas, selesai. Ntar orang ngomong lagi, sayang banget, udah gaji 7 juta lu tinggal nggak ada capeknya. Saya pernah dengar cerita orang tua sama anak yang bawa keledai. Iya kan ya? Ada orang tua nih sama anaknya bawa keledai. Jalan di satu perkumpulan, menelusuri kampung dah bahasanya gitu. Jalan ketemu orang yang nongkrong pertama. Ya, dia bilang apaan? Ini orang tua sama anak nggak punya pikiran, punya keledai nggak dipakai. Ngapain dua-duanya jalan? Akhirnya kata orang tuanya naik dah yuk. Kata orang nggak pantas dia punya kendaraan nggak dinaikin dua-duanya. Lewat lagi satu perkumpulan, ngomong lagi, dasar manusia nggak punya pri kebinatangan gitu kan ya. Ya kenapa emang? Orang tua sama anak naik bareng-bareng di keledai yang kecil begitu, kasihan. Akhirnya bapaknya turun, anaknya yang naik. Lewat lagi, anak kurang ajar, bapaknya jalan, anaknya naik. Gantian, bapaknya naik, anaknya turun. Dasar bapak nggak tahu diri, yang kecil suruh jalan, dia enak-enakan di atas. Sampai kata bapaknya, belajar ya, tak pernah bisa kita sepakat sama orang. Gak pernah bisa kita sepakat sama orang. Makanya kita bilang, kalau mau sepakat sama Allah, kalau mau sepakat sama Nabi, kalau mau sepakat sama agama, selesai. Orang mau ngomong apa silahkan. Gitu. Kalau tasyahud boleh lebih lama dari baca Al-Fatihah, kalau boleh. Kalau tasyahudnya boleh. Kalau pas lagi tasyahud mau baca lama kan banyak doa-doanya kan ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa min fitnatil maut wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu ma banyak doanya. Silakan. Karena memang udah waktunya. Tapi kalau duduk di antara dua sujud enggak waktunya, makanya enggak boleh panjang. Kalau lupa kunut dan enggak sujud sahwi, salatnya harus ulang enggak. Yang enggak kunut sunnah sujud sahwi. Yang enggak kunut sunnah sujud. Apa hukum sujud sahwi? Sunnah. Yang sunnah kalau ditinggalin batal enggak sholatnya? Selesai. Udah, itu makanya dia bilang ngerti definisi, nanti gampang di situ deh. Ngerangkum hukum tuh gampang kalau kita hafal definisinya. Sunnah kalau ditinggalin nggak batal sholatnya, nggak perlu diulang. Sujud sahwi termasuk hal yang sunnah. Ninggalin kunut sunnah. Ya, kalau ninggalin kunut sunnah sujud sahwi. Sujud sahwi ya sunnah. Lupa juga mau sujud sahwi. Gimana sholatnya? Nggak apa-apa, semua sunnah yang ditinggalin kok. Yang repot tidak langsung tasyahud. Nah ini baru repot nih. Sujudnya 2 hilang, baru batal sholatnya. Tapi kalau bukan rukun jangan dipikirin. Makanya selalu kita bilang kan, ingetin
yang rukun, syarat sah, sama yang membatalkan. Itu 3 apa? Sholatnya aman. Nabi kalau sholat malam, sholat apa aja? Sholat teh nggak sholat witir. Yang pasti sholat witir. Selebihnya tahajud. Tiba dia dengan witir. Selebihnya tahajud. Kalau seandainya beliau lebih dalam satu riwayat sholat 20 rakaat, 30 rakaat, ya nanti itu sholat tahajud. Selebihnya nanti sholat witir. Karena memang sholat malam cuma 2 isya. Maksudnya isya yang wajibnya. Habis itu dia sama witir. Selebihnya sholat sunnah mutlak. Sunnah apa aja udah. Mau dinamai tahajud, mau dinamai taubat, istikharah, silahkan. Rekomendasi buku buat belajar sirah nabawiyah. Kalau yang ringan-ringan tuh yang buatan orang-orang, mungkin yang ulama-ulama kita sekarang gitu. Lupa lagi namanya. Tapi kalau yang mau agak lumayan, apa namanya? Coba cari terjemah Khulasah Nurul Yakin. Ya, terjemah Khulasah Nurul Yakin. Itu enak tuh. Ya pakai tanya jawab dia. Siapa nama orang tua Nabi dijawab. Siapa yang jawab gitu. Ya air mani najis gak? Enggak. Kalau kena kasur apa perlu dibasuh? Enggak. Ya air mani suci. Ya 3 yang keluarkan mandi, mani, wadi. Mandi, wadi itu najis. Hukumnya kayak air kencing. Tapi kalau mani enggak suci. Kenapa? Karena kata ulama aslul insan. Manusia terbuat di situ. Jadi agak-agak gimana gitu. Kalau najis itu air mani itu dihukumin najis. Berarti kita nimbul dari atau air yang najis. Nah, Kalau kita buat belajar yang full, kitab buat belajar yang full bahasa Arab, boleh nggak dipegang meskipun nggak ada wudu? Boleh. Kitab ya, silahkan. Nggak usah kitab, dikir, full nih dikir. Kita punya kitab Khulasah Madad. Ya isinya dikir semua. Anggap Al-Kahfinya nggak ada. Boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan Quran. Karena memang dasarnya la yamassuhu illal mutahhar. Udah itu dalilnya. Tadi nggak boleh megang mushaf kalau nggak punya wudhu. Kalau full Al-Quran tulisan Arab. Kalau ada terjemahnya beda. Tadi dia bilang itu udah nggak Quran murni tuh. Kalau ada zikir lain, ada terjemah, itu udah nggak murni mushaf namanya. Tapi yang mushaf itu Quran, full Quran doang. Nggak ada yang lain. Nggak ada tafsirnya, nggak ada apa-apanya gitu. Saat kalau nikah emang harus nyebut saya terima nikahnya dia untuk diri saya. Laki nih nikah sama wali dari si perempuan. Walinya bilang, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang bernama ini dengan mas kawin sekian. Saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan gitu. Ya, atau saya terima nikahnya dia buat saya. Enggak. Selesai. Kobil itu selesai. Aslinya kobil itu selesai. Ya saya nikahkan dan kawin. Karena tadi bilang kata kobil itu bahkan nggak harus saya terima. Ente ada kawin itu sama anak saya yang itu. Saya terima pak. Oke, jadi kasarnya gitu. Siap. Selesai. Kata kobil itu kata-kata yang menggambarkan memang dia terima, udah selesai. Sebenarnya kobil itu dong jadi. Kalau ini kan mau pakai bahasa Arab itu gitu. Apa namanya? Angkah tuka wa zawajtuka ya bibnati atau bibinti fulana binti fulan bimahar kata rupiah halan gitu kan. Kobil itu selesai. Saya terima, udah. Jadi semua yang disebutin saya terima, oke. Nikahnya boleh. Ya harus nggak saya terima nikahnya enggak. Saya terima nikahnya dan anak bapak boleh. Saya terima nikahnya dan nikah kawinnya anak bapak. Anak bapak yang mana? Anak saya 7 ya. Disebutin siapa tadi? Masa disebutin Fatimah? Lu mau nikah sama Zainab kan nggak mungkin. Dan dia akan disebutin Fatimah, anak saya Fatimah. Saya terima anak bapak. Pas pulang pak saya milih Zainab aja deh. Nggak bisa. Kan nikahnya tadi diangkat Fatimah, disebutin pulang milih Zainab. Ya udah saya terima anaknya bapak. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Selesai. Karena udah ada lafaz kabul itu selesai. Kalian yang pernah nonton film India? Ada yang pernah nonton film India pas lagi sekian nikahan nggak? Pas nikah biasanya bilang kabul, begitu kan ya? Udah itu dia, selesai itu dia nikahnya kabul, udah itu dia. Kabul tuh, udah itu kabul tuh bahasanya selesai di situ saya terima, udah. Gitu. Tapi tadi emang afdolnya ketika disebutin sama walinya begitu, kitanya sunnahnya juga negesin. Kabul tuh nikah wa tazwija bil mahri madkur. Karena kalau seandainya kita nggak nerima, kita bisa bilang, saya bilang, saya kawinkan kamu dan anak saya dengan mas kawin 9 gram. Enggak, bilang saya terima kawinnya 5 gram kemarin nih. Ya kita sebutinnya 5 gram, jangan sampai dibilang saya terima nikah dan kawinnya, jadi itu 9 gram. Kalau salah jangan disebutin. Kalau udah disebutin nantinya, jadi udah berlaku dengan apa yang disebutin. Kalau akad nikah pas kabul emang harus sekali nafas? Enggak. Kita
belajar kitab nikah nggak ada itu. Seharus satu nafas. Jadi ingetin ya, kalau digentak ntar jawab gitu. Ini penting nih, kalau digentak jawab penting. Kenapa? Jangan ada pemisah. Saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian. Jadi bayar tunai. Dibalas WhatsApp dulu, dibalas WhatsApp. Tapi tadi dah, saya terima dah, nggak bisa nih. Makanya digentak maksudnya biar langsung jawab, karena jangan sampai ada jeda di antara keduanya. Tapi kalau harus latihan dulu, latihan, tarik nafas. Belajar mau nikah, mau belajar ilmu tenaga dalam. Suruh nafas segala macam belajar. Wah, baik. Udah saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan. Dengan berhenti dikit dengan mas kawin sekian, selesai. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Itu di situ dulu tuh yang nggak boleh putus tuh. Saya terima. Diam. Nikahnya dan kawinnya. Apaan? Nggak nyambung nih. Ulang. Saya terima dan kawin nikah sampai situ aja tuh nyambung. Selebihnya mah beda-beda nafas dikit mah nggak masalah. Lu udah bener-bener banget dulu minjem dikasih kertasnya dari pengadilan agama, dari kau antar apalin ya. Udah kayak orang mau maju ujian jadinya. Deg-degan banget. Memangnya apalin gambarannya aja. Yang penting kata-katanya begini, lu apalin nama perempuan bapaknya lagi juga laki kebangetan banget, masa namanya perempuan sama lakinya nggak, sama bapaknya nggak apa lah nih. Udah saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Kamu saya terima nikahnya kau yang Fulan tunai. Apa ini tuh nikah maraton sih, buru-buru banget. Tanya ini masa buru-buru banget ngapain? Kita nggak nunggu gitu, satu nafas dipanjang segitu enggak. Kalau lagi halangan terus jadi spontan ikut baca ayat Quran pas lagi yasinan, boleh nggak? Kalau dibilang dia kaget ngikut berarti disadar, berarti jangan dilanjutin. Kalau sebelum lagi haid ikut baca yasin diterusin, salah namanya. Dia udah jangan diterusin. Kita ngaji Quran di rumah nih, terus nggak pakai kerudung, boleh nggak? Boleh, tapi kurang adab. Makanya kita bilang kan, ada dari segi boleh, ada dari segi adab. Dan jangan ada maksud meremehkan. Lu ngaji Quran nggak pakai kerudung, apa emang? Lo baca Quran mah harus sampai tangan lu. Ente ngejelasin hukum apa ngeremehin? Kalau ngeremehin jangan. Kalau ngejelasin kita ke orang, boleh kok baca Quran nggak pakai kerudung. Habis gimana dong? Gue pakai kerudung dikit, anak gue nangis, dikira mau ditinggal. Yaudah, selesai. Tapi kalau ngeremehin, seakan-akan Quran nggak perlu kayak ada, pakai celana pendek ngeremehin apa segala macam. Mohon maaf gitu, misalnya pakai baju daleman doang, jangan. Ngeremehin jangan. Bacanya boleh. Karena inti syaratnya adalah berwudu kalau mau megang, bacanya nggak ada. Lagi at-tahiyat, sebaiknya telapak tangan digenggam atau telapak tangan terbuka. Kalau posisi tasyahud ya, tangan tuh bukan, ini dengkul kan nih, tangannya bukan begini, bukan. Tapi udah dalam posisi siap pengen tasyahud begini. Tangan ini kayak gini nih ya, yang kanan ya tapi jarinya yang satu emang udah dikeluarin, jangan digenggam jangan. Atau jangan dilebarin semua. Tapi udah ngegenggam tiganya, yang telunjuknya dilepas, dikeluarin sedikit. Jadi ketika illallah langsung diangkat. Itu sunnahnya ya. Kalau kita bilang sunnahnya. Jadi kalau sebelumnya itu mau begini, mau naruh begini silahkan. Yang penting udah terserah. Yang pas illallah nggak ngangkat boleh. Karena emang hukumnya sunnah yang wajib di bacaannya, bukan digerakkan telunjuknya. Kalau orang yang dibunuh atau bunuh diri termasuk ketentuan Allah, bahwa cara meninggalnya harus dengan cara itu. Gini, kita nggak bisa ngomongin itu takdir sebelum kejadian. Sekali lagi kita bilang jangan pernah ngomongin itu takdir kalau belum kejadian. Ada yang nanya, Fir'aun nih zaman kita, bisa nggak kita bilang itu takdirnya Fir'aun? Bisa. Takdirnya Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Udah kejadian. Tapi waktu zaman Nabi Musa dilarang bilang Fir'aun itu mati kafir. Tapi disuruh dakwah dulu, ajakin dulu, siapa tahu bisa tobat. Ketika ada orang bunuh diri, kejadian nih, udah takdirnya bunuh diri dah gitu. Tapi sebelum itu dia pusing nih, banyak masalah. Aku bunuh diri aja, takdirku bunuh diri kali, nggak ada takdir kali. Aku capek ngadepin kehidupan ini segala macam, gue bosan segala macam, ambil tadi meninggal. Ya tulis di surat, mohon maaf saya harus mengambil takdir saya bunuh diri. Ngambil siapa lo? Sejak kapan takdir diambil? Gak ada. Kalau udah kejadian kita yang ngelihat baru bilang itu takdir. Makanya dibilang qadar bedanya apa? Qadar nih ingat, percaya qadar dan qadarnya. Apa qadar sama qadar? Qadar itu masih di atas. Ketentuannya Allah tuh
tulis udah kejadian, orang yang lihat itu menyebutnya kok qadar, takdir. Gitu. Makanya yang belum kejadian nggak boleh. Ente nggak sholat zuhur nih, tar aja masih 1:30, ntar keburu asar. Ntar kalau udah asar ya namanya takdir, nggak sholat lah, takdir. Sekarang lu sholat, enak begitu namanya nyalain Allah mulu. Nggak ada. Kalau udah kejadian baru boleh bilang takdir gitu. Kita nih yang ngelihat itu orang bunuh diri, takdirnya mana? Mendingan bunuh diri. Tapi yang mau bunuh diri jangan bilang takdir saya kali ini bunuh diri, nggak, haram hukumnya gitu. Makanya tadi bilang dosa besar karena seakan-akan mendahului Allah. Kok bisa tahu lu itu takdir lu dari mana emang? Itu. Makanya dibilang mendahului Allah di situ. Batal guling yang kena najis, kena ompol, itu tunggu kering dulu. Abis itu tadi nih. Batal guling dulu perasaannya. Kalau udah witir, abis sholat isya, malam kebangun mau tahajud gimana? Boleh. Sekali lagi kita bilang, dalam sholat witirnya ada 2 kesunahan. 1, sunnah mengerjakan sholat witir. Sunnah yang kedua, sunnah meletakkan sholat witir itu sebagai sholat sunnah yang terakhir. Jadi kalau orang udah sholat isya, dia takut tahajudnya nggak bangun, dia sholat witir. Sunnah nggak? Sunnah. Habis itu dia bangun, bingung nih Ustaz. Dia mau sholat apa lagi kan? Udah sholat witir. Sholat apa? Sholat aja sholat tahajud. Witirnya gimana? Sah nggak? Sah. Witirnya tetap sah, tapi nggak mendapatkan sunnah menjadi sholat yang terakhir. Udah itu doang. Dan di mazhab kita ada pendapat yang bilang boleh melanjutkan sholat witir. Jadi kalau kita udah witir 3 rakaat, terus bangun sholat tahajud aja tapi diniatin yang nerusin sholat witir. Jadi sholatnya 2 tuh 8, jadi 11 sama yang 3 yang udah dikerjakan. Kalau tahajud digabung witir setelah tahajud dan sama. Jadi tadi kita bilang abis itu sholat witir 1 rakaat, gimana ya baca? Nanti sholat lagi witir 1 rakaat atau bagaimana? Ini kita udah tidur nih, bangun mau sholat tahajud Ustaz, tapi belum sholat witir, gabung aja. Misalnya sunatan witir wa tahajud, sunatan lillahi ta'ala. Udah saya sholat witir digabung dengan tahajud 2. Ntar pas 1 niatnya murni sholat witir, udah selesai. Tahajudnya dapat, witirnya dapat. Kalau lagi baca maulid sendiri, lagi nggak punya wudhu dan nggak pakai kerudung, boleh. Quran tadi kita bilang boleh, lagi maulid. Quran kita bilang boleh nggak pakai kerudung, apalagi lagi maulid. Tapi balik lagi tadi, kalau orang yang punya rasa, masa sih baca surat dari Allah nggak pakai kerudung? Orang yang punya rasa, masa sih lagi pengen baca sifat-sifatnya Nabi, keindahannya Nabi nggak pakai kerudung? Kalau punya rasa. Kalau nggak punya silahkan. Karena nggak masuk kewajiban. Jadi duduk tasyahud awal cuma sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, angkat tunjuk jari. Tasyahud awal sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena soal baca sholawat di tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh nggak langsung diri? Boleh. Tapi sunnahnya juga baca sholawat. Tapi kalau nanti di tasyahud akhir sholawat hukumnya wajib. Jadi kalau nggak nyebut sholatnya nggak sah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, kabulkan segala macam doa dan hajat kita, mudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan, Allah jaga para guru kita, orang tua kita, jaga kita semua keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Dan Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang sakit di antara kita, yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain di antara lain Adel, teman kita Adel, terus juga Lena, terus juga orang tua dari dari teman kita itu Kak Nurul yang juga kemarin masuk rumah sakit, mana tadi namanya itu, Ibu Nur Samsiah binti Haji Bunyamin. Semua dari kerabat kita, teman-teman kita yang kita kenal kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat afiat, diberikan kesehatan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa dan pengangkatan derajat sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih sehat dijaga kesehatannya oleh Allah, digunakan untuk beribadah pada Allah dan memberikan husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحققنا بالاستقامة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oh iya, lupa yang ulang tahun. Banyak nih ulang tahun di September nih. Ya Hilda mana nih? Hilda juga Hilda ya. Udah Hilda, udah lewat. Semuanya udah lewat, Ica udah lewat. Kalian juga sama minggu lalu tuh. Yang pada nyumbang buat majlis di ulang tahun. Zainab juga Zainab udah lewat Zainab nih. Ulang lagi fatihahnya Zainab. Tidur lagi. Ya mudah-mudahan ini buat buat teman-teman kita yang ulang tahun tuh Ica, Hilda, kalian ini bulan September ini dan semua. Mungkin ada yang ulang tahun yang kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dalam sehat afiat dan istiqomah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah, umat yang terbaik di hadapan Nabi Muhammad, dan anak terbaik di hadapan orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah jaga dari berbagai keburukan zahiran dan batinan. Al-Fatihah.